Banyak cara dilakukan untuk memperoleh kebaikan saat bulan puasa. Namun, sekumpulan anak muda yang berikut ini memang telah melakukan kebaikan sejak lama. Dengan mendirikan gerakan peduli anak adik asuh, mereka seringkali melakukan rangkaian kegiatan yang positif. Kita intip kegiatan mereka yuk. Melihat adik-adik asuh tetap tersenyum. Inilah yang selalu diinginkan sekumpulan anak muda yang tergabung dalam gerakan peduli adik asuh yang bermarkas di Swadaya Raya Jalan 25 Durensawit, Jakarta. Didirikan tahun 2010 lalu, kelompok gerakan peduli adik asuh ini sebelumnya hanya beranggotakan beberapa teman dekat yang biasa berkumpul. Namun kini mereka sudah memiliki 9 kakak asuh, sebutan untuk anggota aktif, serta puluhan donatur, dan 17 adik asuh yang berada di kawasan Durensawit. Berawal dari seorang anak teman kita sendiri yang memang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kebetulan orang tuanya adalah teman kita sendiri. Berawal dari anak itu, kemudian karena melihat antusiasnya teman-teman banyak yang ingin membantu, akhirnya kita meluaskan untuk membantu beberapa adik-adik yang tergolong yatim dan yatim piatu maupun duafa untuk membantu meringankan biaya sekolah mereka setiap bulannya. Meski tak membantu keseluruhan biaya hidup para adik asuh, si kakak asuh tetap berusaha memberikan bantuan pendidikan mereka setiap bulannya. Bisa dengan cara mendatangi rumah adik-adik asuh atau dengan cara seperti ini. Inilah Rehan, salah satu adik asuh yang sejak dulu menjadi anak yatim karena ditinggal sang ayah yang telah meninggal dunia. Buat beli baju, sepatu, kebutuhan buat sekolah. Hanya sekedar 17 anak ini yang bisa kita bantu, bahkan nggak hanya sekedar di lingkungan ini, dan bahkan bisa jadi kita menjadi motivasi buat teman-teman muda lainnya yang ingin bergerak, nggak hanya sekedar cuma kumpul-kumpul aja, tapi punya arti maknanya gitu, bahwa hanya sekedar kita kumpul, kita juga punya proyek, tapi proyeknya bukan proyek sekedar bisnis, tapi ya kalau orang bilang proyeknya kita antara dunia dan akhirat lah. Inilah bentuk langkah nyata generasi muda dalam mengatasi masalah sosial yang ada di sekitarnya. Tim Liputan Megapolitan. Ngabuburit bareng model-model cantik, wah pasti seru ya. Inilah yang dilakukan komunitas GMC alias Genbi Modeling Community yang berkumpul bersama menyalurkan bakat fotografi dan modeling. Kita intip yuk kegiatan mereka. Komunitas unik ini sudah berdiri sejak 2 tahun silam. Berawal dari kepedulian para pehobi foto untuk berkumpul dan menyalurkan bakat menangkap momen dalam lensa. Apalagi di Serang, Banten masih jarang sekali wadah untuk komunitas seperti ini. Namun kini, GMC alias Genbi Modeling Community berhasil menarik perhatian para pehobi foto dan menjadi ajang tukar informasi soal fotografi. Pembentukan GMC ini baru sekitar bulan lalu dan ini adalah kegiatan pertama GMC. Jadi buka bersama komunitas GMC dengan para fotografer. Jadi kita bikin ini kegiatan santai, kegiatan ngabuburit bersama untuk supaya mereka bisa mengisi kegiatan ngabuburit ini kegiatan-kegiatan positif. Tak hanya pehobi foto, namun para model berbakat juga bisa menunjukkan bakat mereka dengan menjadi model foto para fotografer. Tak hanya itu, kedepannya mereka akan diajarkan menjadi presenter, serta beberapa kesenian budaya seperti tari dan menyanyi. Tampil percaya diri menjadi bonus dari keikutsertaan dalam komunitas ini. Apalagi bakat bergaya dan berpose juga disalurkan dalam pagelaran fashion di beberapa tempat. Pengalamannya banyak banget ya yang saya dapat dari sini. Yang pertama, pengalaman dalam kepercayaan diri. Yang kedua, saya bisa mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, saya bisa mengasah bakat-bakat saya di sini. Dan juga saya bisa mengembangkan seluruhnya bakat saya di sini. Dan juga
Dalam komunitas gabungan fotografer dan model ini juga seringkali mengadakan acara hunting foto untuk lebih mengeksplorasi kreativitas kedua bidang tersebut. Jadi, jangan dulu mengira generasi muda Indonesia hanya mampu habiskan waktu untuk hal negatif saja ya. Ini buktinya, anak muda kreatif yang mampu mengasah kemampuan mereka bahkan juga menghasilkan pundi-pundi uang dari hobinya ini. Kita bisa sharing dengan teman-teman, bisa ketemu dengan fotografer dari mana-mana, kita bisa banyak teman, dan hobinya bisa menghasilkan uang. Jadi, bagi Anda yang tertarik untuk gabung dalam komunitas ini, langsung saja ya, bersiap menjadi anak muda gaul dan kreatif seperti mereka. Tim Liputan Megapolitan. Anda rindu merasakan masa muda di tahun 70-an? Setelah ini akan ada jawabannya. Ini apa? Kenapa? Karena di sini ternyata banyak dijual barang-barang yang populer di tahun 70-an. Kenapa? Terima kasih Anda masih bersama Megapolitan. Saudara, bagi Anda para penggemar lagu-lagu di tahun 70-an, pasti lokasi yang satu ini bisa menjadi referensi untuk dikunjungi. Kenapa? Karena di sini ternyata banyak dijual barang-barang yang populer di tahun 70-an. Ini dia. The Beatles pernah sangat populer di tahun 70-an. Bagi Anda yang juga penggemar pernak-pernik bernuansakan masa itu, di daerah Pamulang, Banten ada loh toko yang khusus menjual barang-barang yang populer di tahun 70-an. Dinamakan Woodstock Corner. Toko ini memajang patung mini, baju, serta barang lainnya untuk dipilih para penggemarnya. Sebenarnya ceritanya saya tuh dulu pemakai kaos, arti pembeli kaos-kaos Thailand ini. Dan saya melihat kualitasnya kok beda dengan lokal. Ya, saya tidak menjelekkan produk lokal, tapi secara pribadi saya lebih tertarik dengan Thailand. Kenapa? Karena dari produk sama dia punya gambar itu lebih hidup ini. Tak semua barang yang ada di sini dijual, namun koleksi semi ini tetap menjadi penghias ruangan yang mampu menarik mata. Seperti Gotai, yang sengaja datang ke sini untuk melihat keunikan Woodstock Corner. Oke, gimana Mas, pertama kali ngeliat toko ini kayak gimana? Bagus juga suasananya.
Ya, sangat menarik juga sih. Terus yang dicari di sini apa? Ya, semacam topeng-topeng karet. Unik ya modelnya? Unik-unik semua modelnya ya. Bagus-bagus. Untuk desain ini kan saya desain sendiri ya. Jadi untuk saya tuh saya nggak mau ada satu tempat yang kosong, dimana orang akan datang kemari tuh mulai dari depan, mereka udah lihat di etalase, semua dia udah puas dia lihat di luar, pasti akan penasaran ke dalam kan. Mereka masuk ke sini, semua sudut-sudut dia lihat, sehingga membuat nuansa itu di sini ya beda auranya gitu. Jadi ada rasa kesan setelah mereka keluar dari sini. Itu yang konsep saya buat. Jadi bagi Anda yang memang besar di tahun 70-an, tentu tempat ini menjadi pelepas kangen dan pengingat masa-masa remaja Anda. Sementara bagi yang lahir di era 90-an, boleh loh menambah wawasan dengan mencari tahu lebih banyak suasana sosial di era 70-an. Tim Liputan Megapolitan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan via akun Twitter kami di @megapolitan_ktv. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.